Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas Man in the Middle Attack atau MITM dari Keamanan Sistem dan Cyber kelas A114706. Anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Rifki Iqbal Faransa. Yang kedua, Rama Isa Intan Damayanti. Yang ketiga, Fitria Fatmawati. Yang keempat, Mewa Aprilia Susanti. Apa itu serangan man in the middle attack? Yaitu kejahatan dunia maya di mana para hacker menyusup ke dalam komunikasi para korban dan menempatkan diri mereka di tengah-tengah arus komunikasi tersebut. MITM serangan yang sangat berbahaya karena serangan ini tidak hanya mengambil data pribadi milik pengguna, tapi para peretas juga bisa mengirimkan link berbahaya berisi malware atau virus. Jika sudah seperti ini, dampaknya bisa sampai merusak hardware. Cara kerja MITM yaitu kita simulasikan ada klien, ada server dan attacker. Klien sendiri ini bisa menjalankan server yang dapat di-inline dari attacker dari kedua belah pihak host tersebut. Kemudian ada jenis serangan MITM, yaitu ARP poisoning atau spoofing. Address poisoning protocol poisoning atau ARP poisoning adalah suatu bentuk serangan di mana penyerang mengubah alamat media akses kontrol atau MAC dan menyerang Ethernet LAN dengan mengubah caca ARP komputer target dengan permintaan ARP palsu dan paket balasan. Ini memodifikasi layar Ethernet MAC address ke alamat MAC yang dikenal peretas untuk memonitornya. Karena balasan ARP dipalsukan, komputer target secara tidak sengaja mengirim RAM ke komputer peretas terlebih dahulu, alih-alih mengirimkannya ke tujuan semula. Akibatnya, data dan privasi pengguna terganggu. Upaya keracunan ARP yang efektif tidak dapat dideteksi oleh pengguna. Selanjutnya ada tools yang digunakan, yaitu Ethercap. Ethercap adalah sebuah alat yang digunakan oleh Alberto Ornaghi Alor dan Marco Valeri. Pada dasarnya adalah sebuah perlengkapan untuk penyerangan penengah pada sebuah LAN. Untuk mereka yang tidak menyukai perintah berbasis CLI, alat bantu ini disediakan dengan antarmuka grafis yang mudah. Ethercap memungkinkan membentuk serangan melawan protokol ARP dengan memposisikan diri sebagai penengah orang yang di tengah. Dan jika sudah berada pada posisi tersebut, maka akan memungkinkan untuk yang pertama, menginfeksi, mengganti, menghapus data dalam sebuah koneksi. Yang kedua, melihat password pada protokol-protokol seperti FTP, HTTP, POP, SSH1, dan lain-lain. Kemudian menyediakan SSL sertifikasi palsu dalam bagian HTTPS pada korban. Kemudian ada virtualisasi menggunakan fitur VirtualBox yang terdiri dari Windows, yaitu sebagai klien, Ubuntu sebagai server, dan Kali Linux sebagai attacker. Selanjutnya, simulasi akan disimulasikan oleh teman saya, yaitu Rahmaisa dan Mewah. Di sini kami akan melakukan simulasi penyerangan MITM atau Man in the Middle Attack. Sudah disiapkan 3 mesin, yaitu ada Kali Linux, Windows 10, dan Ubuntu. Windows 10 di sini sebagai klien, Ubuntu sebagai server, dan Kali Linux sebagai penyerangan. Ketiga dari mesin ini sudah disetting network adapternya menjadi switch adapter. Setelah itu langsung kita jalankan Ubuntu-nya saja. Langsung login.
sebelum masuk ke terminal, posisinya di sini Windows akan mengakses ke Ubuntu untuk mencoba login dan Kali Linux sebagai penyerangnya. Kita langsung saja buka terminal Ubuntu. Sebelumnya di Ubuntu ini sudah diinstalkan Apache 2, MySQL, dan PHP. Langsung kita cek saja apakah Apache sudah berjalan, apakah Apache sudah terinstall menggunakan perintah sudo sistem status Apache 2. Nah, sudah terlihat ya bahwa Apache 2 di sini sudah terinstall. Selanjutnya, kita cek IP dari Ubuntu menggunakan perintah ifconfig. Di sini IP dari Ubuntu 192.168.100.238. Lalu kita membuka halaman login yang sudah dibuat di Ubuntu ini. Menggunakan perintah localhost login.php. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kami buat sebagai login page. Setelah itu, kita jalankan Windows 10. Nah, setelah itu langsung buka saja command prompt di Windows. Kita langsung saja mengecek IP dari Windows 10 menggunakan perintah ipconfig. Di sini sudah terlihat ya bahwa IP Windows 10 yaitu 192.168.100.238. Kemudian kita buka dulu login page yang dari Ubuntu menggunakan IP dari Ubuntu-nya. IP dari Ubuntu bisa kita lihat IP dari Ubuntu 192.168.100.238. 192.168/login.php. Di sini sudah dapat ditampilkan login page yang dari Ubuntu. Setelah itu, sebelum melakukan penyerangan, kita mengecek MAC address dari Ubuntu. Caranya yaitu menggunakan perintah ART-A. Di sini sudah keluar bahwa MAC address dari Ubuntu yaitu 0800275667. Kemudian setelah itu kita jalankan Kali Linux untuk
mencoba memulai penyerangan. Mungkin saja. Untuk melakukan penyerangan, kita menggunakan tools intercept dari Kali5. Untuk memulai simulasi penyerangan akan dijelaskan teman saya, Thomas Fenton dan Nancy. Dan muncul tampilan intercept, lalu kita mengaktifkan dulu, lalu kita centang. Muncul, kemudian kita scan ID dulu. Dan terdapat 10 host yang bisa ditambahkan. Lalu kita akan menampilkan 10 host tersebut. Kemudian kita lihat pada Windows untuk melihat IP. Tapi pada Windows yaitu 192.168.100.239. Untuk kali Linux. Dan IP pada Windows kita tambahkan untuk target 1. Untuk target 2 kita tambahkan di Ubuntu, yaitu dengan IP 192.168.100.238. Kita tambahkan sebagai target 2. Lalu kita akan melakukan penyerangan di MITM menu. Kita pilih ASP positioning. Jadi nanti kita akan mengelabuhi address resolution protocol dari Windows dan Linux Ubuntu. ARP adalah address resolution protocol yang digunakan untuk menentukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Kemudian kita cek dulu ARP min A. Nah, ini MAC address-nya sudah berganti menjadi EED050. Lalu kita akan masuk ke halaman login page di Windows. Kita masukkan username, misal kita masukkan DB, passwordnya 12345, login. Nah, nanti akan muncul di Kali5-nya. Saran. Nah, sudah muncul username yang diinputkan, yaitu ada Rizky dan passwordnya 12345. Kemudian penjelasan simulasi MITM dari kelompok kami. Selanjutnya untuk saran pencegahan akan dilakukan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan cara mencegah penyerangan MITM. Yang pertama, yaitu hindari mengakses situs tanpa protokol HTTPS. Yang kedua, yaitu memilih sertifikat SSL bersertifikat. Yang ketiga, gunakan alat keamanan seperti firewall dan antivirus. Yang keempat, gunakan VPN atau Virtual Private Network. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.